Pemirsa BLB News TV, Pasar Manggris Madukoro yang berlokasi di Desa Madukoro, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, merupakan contoh keberhasilan adaptasi pasar tradisional terhadap dinamika era kontemporer. Pasar ini didirikan pada tahun 2012 di lahan seluas sekitar 527 meter persegi, bersebelahan dengan infrastruktur vital seperti Puskesmas Madukoro, SPBU Pom Bensin, Polsek Kota Bumi Utara, serta kantor desa. Semuanya dapat dijangkau dalam waktu kurang dari 5 menit perjalanan. Posisi strategis ini secara signifikan memfasilitasi akses bagi penduduk lokal maupun non-lokal dalam melakukan transaksi jual-beli kebutuhan pokok sehari-hari. Pada tahap awal pendiriannya, pasar mengalami masa kemacetan aktivitas karena status lahan yang masih berada di bawah kepemilikan swasta dan keterbatasan dukungan dari pemerintah daerah. Namun melalui dedikasi tinggi dari para pengurus Pasar Manggris, serta kolaborasi erat dengan masyarakat hingga tahun 2025 Pasar Manggris telah berkembang secara substansial dan menjadi destinasi yang ramai dikunjungi. Salah satu dari tim pengurus pasar menguraikan bahwa infrastruktur pasar terdiri dari 2 bangunan utama. Satu dibangun melalui skema swakelola dan swadaya oleh pengurus pasar dan komunitas pedagang. Sementara yang kedua merupakan hasil bantuan pemerintah melalui dana anggaran pendapatan dan belanja negara senilai 1,5 miliar rupiah untuk pembangunan kios pada tahun 2017 serta anggaran pendapatan dan belanja daerah senilai 700 juta rupiah untuk LOS. Pembangunan ini merupakan manifestasi dari kolaborasi konstruktif antara pengurus pasar, masyarakat, dan pemerintah. Kalau kita lihat sejarah dari berdirinya pasar ini berdiri pada tanggal 19 Februari 2012 di atas lahan sarana dusun. Kemudian pengelolaannya itu sifatnya kolektif kolegial oleh masyarakat dusun Manggris. Kemudian apa tadi suka duka ya Mbak ya? Ya. Untuk suka duka untuk apa atau perjuangan membangun pasar ini awalnya di tahun 2012 ini pasar kita bangun dengan swadana atau swakelola atau swadaya oleh masyarakat dusun Manggris. Kemudian di tahun 2015 kita dapat bantuan dari pemerintah daerah untuk lapak terbuka sebanyak 66 lapak. Dan kemudian 2017 itu dapat bantuan blok grant dari APBN itu 28 kios tertutup, kemudian yang terbuka itu 36. Apa saja tantangan utama Pak yang dihadapi pengurus pasar pada masa-masa awal tersebut? Ya, pada masa-masa awal luar biasa Mbak perjuangan kami. Yang jelas kami selalu proaktif dengan adanya pasar ini sehingga harapan kami masyarakat dapat berputar ekonomi di dusun Manggris khususnya berawal dari swadaya, artinya kita bangun itu tanpa ada bantuan dari pihak lain atau pihak manapun, sehingga kita sekeras mungkin atau sekuat mungkin kita membangun pasar ini agar menjadi lebih baik. Bagaimana perjuangan pengurus pasar dalam membangkitkan kembali aktivitas pasar sehingga menjadi ramai seperti sekarang ini Pak? Ya, yang jelas pengurus pasar itu selalu berusaha memperbaiki kondisi pasar yang jelas dari sisi bangunan dan pelayanan. Ada 3 rumus menurut saya, ada 3 paham yang jelas kita dapat memberikan pelayanan itu. Yang pertama kenyamanan, aman dan tidak ada pungli. Itu yang layanan yang kita berikan kepada para pedagang. Apa rencana nyata pengurus pasar ke depan Pak untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan? Ya. Untuk meningkatkan pelayanan ke depannya, yang jelas bangunan Pasar Manggris ini berdiri atas 2 jenis bangunan. Yang pertama bangunan pemerintah daerah dan blok grant dari APBN atau pusat. Yang kedua memang dibangun oleh swadaya atau swakelola. Harapan kami ke depannya, artinya karena ini sudah campur tangan dengan pemerintah daerah, kami maunya atau keinginan kita ke depannya itu agar bisa memberikan pembinaan kepada kami secara maksimal dari pemerintah daerah tersebut. Sekali lagi tambahan, kami segenap pengurus Pasar Manggris Madukoro Kota Bumi Lampung Utara mengucapkan selamat datang kepada Presiden RI Bapak Prabowo yang dalam rangka meningkatkan atau program ketahanan pangan di wilayah kami. Desa Madukoro, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Selamat datang Pak Prabowo.
Para pedagang menyampaikan apresiasi mendalam terhadap kondisi pasar yang terjaga ketertiban, kebersihan yang optimal, serta tingkat keamanan yang memadai melalui kehadiran petugas keamanan dan sistem penerangan yang andal. Dagang apa nih, Pak? Martabak, Pak. Berapa satu porsinya? Murah 5.000-an. 5.000. Iya, Ada Pak. yang ingin Pak sampaikan, Pak, untuk pasar atau keadaan pasar kita, Pak Manggris ini? Ya, kalau sampai saat ini sih bagus-bagus aja lah ya, baik-baik aja. Aman lah, Pak. Berarti senang nih pedagang. Ya, alhamdulillah senang Nyaman. aja lah. Nyaman lah. Mau sepi, mau rame, nyaman lah udah. Gimana? Nikmatin Ada aja. kendala di lapangan? Ya nggak ada sih, normal aja sih. Sejauh ini kondusif, aman, terkendali. Penilaian terakhir untuk kepengurusan kita, Pak. Ya baik-baik sih semuanya, nggak ada masalah. Kalau bagi saya nggak ada masalah. Udah berapa tahun, Pak, di sini dagang? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Lumayan lama. Iya lumayan. Terima kasih. Sama-sama. Pedagang merasa terlindungi dalam melaksanakan kegiatan berjualan di Pasar Manggris, meskipun aktivitas ramai segalanya tetap terorganisir dengan baik. Bagaimana pengalaman Ibu berjualan di pasar Dusun Manggris ini sejak dulu hingga sekarang, Bu? Selama saya berjualan di Pasar Manggris sudah kurang lebih ada 7 tahunan. Saya rasa nyaman aja, nggak ada masalah apa-apa sih. Gitu aja, nyaman aja. Apa yang dirasakan, Bu, paling berubah dari pasar ini selama beberapa tahun ini? Yang berubah itu ya memang gimana ya? Belakangan ini kan daya minat pembelinya tuh berkurang. Ya mungkin pengaruh menurut saya sih ya, banyak yang cerita tuh harga komunitas singkong itu kan turun ya. Karena di sini kan mayoritas memang petani singkong. Sebab kalau tanaman singkong itu kan banyak dikelola oleh pekerja ya, harian. Jadi kalau mereka sepi tidak dapat duit ya, artinya untuk minat mereka ke pasar untuk beli itu ya berkurang. Gitu aja, memang sepi sekarang pasar. Apa harapan Ibu untuk masa depan pasar ini? Harapan saya sih ya, mudah-mudahan pasarnya kembali ramai. Sehingga ramai kembali seperti dulu dan harga-harga kebutuhan pokok itu tidak setinggi sekarang ini gitu loh. Pemerintah bisa menurunkan sedikit harga sembako sehingga orang yang memang sekarang pekerjaannya tidak seperti dulu masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya gitu loh. Yang harga-harga sembako lah khususnya gitu. Ini, Bu, gimana, Bu, terkait keamanan pasar? Kalau Pasar Manggris ini sejauh ini aman di sini karena memang lingkungannya saya rasa aman, nggak pernah ada kegaduhan, perkelahian atau pencurian tuh nggak pernah, aman. Bagaimana Ibu terkait pengurusan kita di pasar ini? Kepengurusan Pasar Manggris itu saya rasa selama saya berjualan aman-aman aja, tentang sewa lapak segala macam itu bisa dicicil. Jadi cicil dan tidak dipatok harga. Mudah ya? Dipermudah. Kalau saya dari dusun sinilah. Di daerah Desa Madukoro ini saya pedagang dari sini, asal dari sini. Kasih, Bu, ya. Iya, sama-sama. Di sisi lain, konsumen warga masyarakat menambahkan kebersihan lingkungan dan kelengkapan barang dagangan membuat mereka betah berbelanja. Pelayanan dari pedagang sangat ramah, ditambah kemudahan akses dari tempat tinggal mereka. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi. Sedang berbelanja ya, Pak ya? Iya. Apakah Bapak sering berbelanja di Pasar Manggris ini, Pak? Hampir tiap kalangan. Tiap kalangan ya, Pak ya. Bagaimana Bapak terkait harga belanja di pasar ini, Pak? Harganya kondusif kah? Standar sih, Mbak. Kalau masalah harga standar sama kayak pasar-pasar lainnya, bahkan kalau kita kenal tuh malah lebih murah gitu. Lebih murah ya, Pak ya. Bagaimana penilaian Bapak pelayanan pedagang di Pasar Manggris ini, Pak? Baik, Mbak, ramah. Yang pasti nyaman lah karena pasar dekat. Kebetulan saya juga kan orang sini gitu. Jadi membantu ya? Ya membantu. Ini soal apa? Harga-harga. Apakah ada mau dikasih informasi ke kita, Pak? Harga-harga. Oh, harga-harga belanjaan enggak, masih di bawah standar lah. Seluruh kebutuhan pokok ada, Pak ya, di Pasar Ada, Manggris ya. ini, Pak ya? Yaudah, makasih, Pak ya. Oke, siap. Keunggulan utama pasar ini tercermin dalam 3 aspek kunci. Fasilitas kebersihan yang dikelola secara profesional, meliputi penyediaan tempat sampah yang memadai dan jadwal pengelolaan sampah secara rutin, sehingga menjamin lingkungan yang higienis dan sehat.
Keamanan yang terjamin yang diperkuat oleh dukungan petugas pengamanan, serta instalasi penerangan yang memadai untuk mendukung kegiatan para pedagang yang mempersiapkan barang dagangannya mulai dari subuh dini hari tanpa kekhawatiran, serta warga masyarakat konsumen yang hendak berbelanja demi memenuhi kebutuhan mereka. Aksesibilitas yang optimal didukung oleh area parkir yang luas dan kedekatan dengan fasilitas umum, sehingga memudahkan pemanfaatan 150 los dan kios yang tersedia. Bang, udah lama tunjuk sekarang? Sudah ada 4 tahun. Selama 4 tahun, bagaimana nih keadaan pasar kita? Apa yang Abang sampaikan? Ya, sampaian harapannya sih bisa bagus lagi lah, lebih maju gitu. Gimana harga sewa kita? Harga sewanya ya 2 los ini 600. Iya. Masuk nggak? Iya masuk lah, Untungan sesuai. kita gimana? Lancar? Gimana? Untungan? Ya lumayan lah, lancar lah ya. Lebih sekedar pusat transaksi ekonomi, Pasar Manggris Madukoro berfungsi sebagai platform pendidikan melalui program pelatihan pengelolaan usaha, pemasaran digital, dan manajemen keuangan yang diselenggarakan dengan prinsip transparansi di bawah dukungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Inisiatif ini secara efektif meningkatkan kompetensi pedagang dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Pasar beroperasi 2 kali seminggu, yaitu setiap Selasa dan Sabtu, guna mempertahankan daya saingnya di tengah persaingan dengan pusat perbelanjaan modern. Dengan pendekatan pengelolaan yang profesional serta dukungan kolaboratif dari berbagai pihak, Pasar Manggris Madukoro kini menjadi pilar utama bagi masyarakat Kecamatan Kota Bumi Utara, sekaligus berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui mekanisme retribusi yang sesuai regulasi. Dari Pasar Manggris, Kota Bumi Utara, Lampung Utara, Lampung, Ricky LTI, Maria Fitriani, BLB News TV, melaporkan.